Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa walah wa sallim tasliman kathiran kathira adada khalqihi ta'ala wa rida nafsih wa zinata arshih wa midada kalimatihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Yahya qayyum birahmatika nastaghis aslih lana sya'nana kullah wa la takilna ila anfusina tarfata ain la ilaha illa ant. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah. Allah masih memberi kita keizinan, kesempatan, peluang untuk duduk sejenak menghanyutkan dosa, duduk dalam majelis ilmu menghanyutkan dosa, duduk dalam majelis ilmu mudah-mudahan menambah ilmu dan iman, duduk dalam majelis ilmu mudah-mudahan mendekatkan kita kepada Allah, mendekatkan kita kepada malaikat, menjauhkan kita daripada noda dan dosa, menjauhkan kita daripada pengaruh nafsu dan kesyahwatan. Kita masih bersama tokoh kesukaan ramai, Fudail bin Iyad rahimahullah, yang hidup 107 hingga 187 Hijrah. Abad kedua Hijrah, usianya 70 tahun. Subhanallah. Hari ini pertemuan yang ke-53 bersama kata-kata indah, kata-kata mutiara Fudail bin Iyad. Apa pentingnya kata-kata mutiara ini? Kata mutiara itu pengalaman panjang, hasil pengalaman panjang yang ditempuh oleh kekasih Allah, waliullah. Setelah dia menempuh perjalanan yang panjang, baru membuat rumusan-rumusan. Jadi kita perlu kepada rumusan mereka. Kita berjalan kadang-kadang tidak tentu arah, tidak tentu jalan yang ditempuh. Mereka sudah menentukan tujuh hala ataupun tujuan yang mau kita tempuh. Apa kata Fudail bin Iyad yang kita bincangkan kemarin? Katanya, qala al-Fudail bin Iyad rahimahullah ta'ala, innama yuridullahu azza wa jalla minka niyataka wa iradatak. Bahasa Melayunya, yang dinilai Allah pada dirimu, wahai mukmin, adalah niat dan kemauan. Segala sesuatu yang kita lakukan ada niat dan berdasarkan kemauan. Itu yang dinilai katanya. Kemarin kita sudah sebut, kalau kita mau tidur, sepatutnya tidur itu berdasarkan niat. Itu maka dianjurkan, digalakkan berdoa sebelum tidur. Subhanallah. Di antara doa yang warid, kita selalu sebut ya, digalakkan juga membaca ayat kursi, zikir-zikir lain juga. Malah orang-orang saleh zaman dulu ada yang doanya unik sekali. Apa doanya? Allahumma ishfini bil qalil minan naum warzuqni umran tawilan fi ta'atik. Ini bab naum saja ya, bab naum saja dulu, bab tidur. Karena hari-hari kita tidur. Tidur itu perlu kepada fiqhun naum. Ilmu fikih tentang tidur. Subhanallah. Ada seorang guru pensyarah pernah menanya studennya di kelas, ditanyanya, "Nak," katanya, "kamu berapa jam tidur satu malam?" Kata yang ditanya, "Saya tidur 6 jam." "Jam berapa kamu tidur?" katanya. "Jam 12." Berarti dia tidur jam 12, kalau dia tidur 6 jam, dia bangun pukul 6. Sedangkan azan subuh sebelum pukul 5. Berarti dah lewat 1 jam lebih masuk azan subuh, masuk waktu subuh, baru dia bangun. Di mana salat di awal waktunya? Di mana salat berjamaahnya? Di mana salat di masjidnya? Di mana tahajudnya? Di mana istighfar waktu sahurnya? Jadi kalau orang itu cara hidupnya begitulah, dia tidak peduli jam berapa dia tidur, jam berapa dia bangun, tidak peduli rumah Allah, tidak peduli azan, tidak peduli salat berjamaah, tidak peduli tahajud, tidak peduli istighfar waktu sahur, maka nilainya sangat rendah sekali. Itu maka dikatakan oleh
Al-Fudail bin Iyad, innama yuridullahu azza wa jalla minka niyataka wa iradatak. Niat itu perlu dibina. Kemauan itu perlu dibina. Macam mana nak membina niat dan kemauan? Perlulah belajar. Perlulah belajar. Nah, maka di sini kita kemukakan kata-kata indah Abu Darda. Kemarin juga sudah disorot secara ringkasnya. Apa kata Abu Darda? Qala Abu Darda radhiyallahu an. Abu Darda ini sahabat Nabi ya. Abu Darda sahabat Nabi. Apa katanya? Katanya dalam bahasa Arabnya, akhwafu ma akhafu an yuqala li yaumal qiyamah a'limta am jahilta. Fa in qultu alimtu la tabqa ayah amirah au zajirah illa akhadtu bi faridatiha al amirah hal i'tamartu wa zajirah hal izdajartu fa'udzullahi min ilmin la yanfa wa nafsin la tashba wa du'ain la yusma. Apa kata Abu Darda? Yang saya risaukan nanti dari kiamat. Dia melihat hari kiamat. Orang dulu hari-hari nampak hari kiamat, hari-hari teringat hari kiamat. Itu maka niat mereka terarah. Niatnya terarah. Karena hari kiamat selalu diingat. Subhanallah. Kalau masyarakat yang melupakan hari kiamat, mengabaikan hari kiamat, selalu lupa, selalu tak ingat. Dan kalau diingatnya dengan perinteraksian yang tak baik. Diingatnya hari kiamat, tapi dia takut melihat, takut yang negatif ya. Itu tidak betul. Kata Abu Darda, yang saya risaukan pada hari kiamat nanti, katanya, waktu saya ditanya, karena kita akan ditanya di sana, a'alimta am jahilta, kau ada belajar kah atau tidak? Kau alim atau jahil? Ini saya risau nih katanya. Memang sudah selalu disebut dalam hadis yang banyak perawinya ya, selalu disampaikan oleh guru-guru kita. Di antara pertanyaan pokok, pertanyaan asas nanti di sana tentang ilmu. Ilmu akan ditanya. Nah, karena ayat pertama turun dan kita sudah bincang saat itu, perintah belajar. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Iqra itu perintah belajar, bukan perintah membaca saja. Maka seorang murabbi itu mengatakan makna iqra itu utlubul ilm. Utlubu al-ilm atau utlubil ilm. Menggali, menimba ilmu, itu tujuannya. Jadi kata Abu Darda, saya risau nanti bila saya ditanya, kamu tahu tak benda ini? Perkara ini kamu tahu atau tidak tahu? Kalau saya mengatakan alim tu, katanya saya sudah tahu, saya sudah belajar. La tabqa ayah amirah, berarti kalau ada ayat yang menyuruh sesuatu, seperti tadi menyuruh belajar tadi ya, atau ada ayat yang melarang, berarti ayat yang menyuruh itu saya kena laksanakan. Ayat yang melarang itu saya kena jauhi. Subhanallah. Subhanallah. Artinya apa? Kita ada komitmen, ada tugas untuk belajar dan untuk mengamalkan ilmu. Alangkah mulianya orang yang hatinya ingin menambah ilmu hari-hari ya. Nah, bila orang itu menambah ilmu, kemudian dia menyampaikan ilmu, subhanallah, semua makhluk mencintainya dan mendoakannya. Lantas, karena kerungsingan terhadap suasana hari kiamat ini, Abu Darda dalam akhir kalamnya mengatakan, a'udzubillahi min ilmin la yanfa wa nafsin la tashba wa du'ain la yusma. Ini patutnya doa yang selalu dibaca oleh pencinta ilmu ya. Doa diambil pada hadis Rasulullah SAW sendiri yang dipakai oleh Abu Darda dalam doanya, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa wa min nafsin la tashba wa min du'ain la yusma. Ya Allah, lindungilah aku ini daripada ilmu yang tidak bermanfaat, daripada nafsu yang tak mau puas, dan dari doa yang tidak didengar. Subhanallah. Subhanallah.
Jadi apa maksudnya? Kita perlu membina niat dan kemauan. Seperti yang dikatakan tadi, dari mana datangnya niat dan kemauan? Niat datangnya daripada ilmu. Si penuntut tadi, mahasiswa tadi yang tidur, dia sebelum tidur dia kena tahu saya tidur untuk ibadat, bangun untuk ibadat. Saya tidur jangan sempat terlewat sembahyang subuh dari awal waktu. Jangan tidak sholat berjamaah. Dan jangan ketinggalan tahajud. Sepatutnya orang muslim itu mewajibkan dirinya tahajud. Karena dengan lossnya tahajud, dengan tercicirnya sholat tahajud, banyak yang hilang dalam kehidupan ini. Subhanallah. Boleh disemak ayat-ayat tentang tahajudnya. Banyaknya ayat tentang tahajud. Kemarin kita ada bicara hadis yang diriwayatkan oleh Bismillahirrahmanirrahim, oleh Ubay bin Ka'ab, penulis wahyu yang pernah disebut Jibril namanya, dan pernah namanya disebut Allah di langit, menyuruh Rasulullah memanggil Ubay mendengar wahyu surah Al-Bayyinah turun. Kita sudah cerita dalam mungkin 4-5 hari yang lalu, katanya apa kata Ubay bin Ka'ab? Kana Rasulullah SAW idza zahaba rubu'ul lail faqama faqal. Rasulullah SAW bila sudah berlalu 1/4 malam, ini 1/4 malam ya, belum tengah malam lagi, baginda akan bangkit. Faqal, baginda akan memanggil sahabatnya, ya ayuhan nas uzkurullah, ya ayuhan nas uzkurullah, ya ayuhan nas uzkurullah 3 kali. Wahai manusia, wahai jemaah, wahai sahabatku, bangkitlah, ingatlah Allah. Artinya apa? Menyuruh tahajud. Tahajud mereka bukan lewat tengah malam ya. Subhanallah. Menyuruh qiyamul lail. Menyuruh qiyamul lail. Jadi kalau 1/4 malam, kalau malam itu 12 jam, 12 dibagi 4, berarti 3 jam ke 4 jam pertama, kalau matahari terbenam jam 6, 7, 8, 9, 10. Sebelum jam 10 baginda sudah bangun. Subhanallah. Dan membangunkan sahabatnya. Ya ayuhan nas uzkurullah. Ya ayuhan nas uzkurullah. Ya ayuhan nas uzkurullah. Bangkitlah, beribadatlah, solatlah, baca Quranlah. Ja'atir rajifah tatba'uhar radifah. Sekarang hari kiamat sudah dekat, sudah sampai. Siaplah untuk menghadapi hari kiamat. Ja'al maut bima fi, ja'al maut bima fi. Maut sudah tiba, siaplah untuk maut, siaplah untuk maut. Panggilan maut 2 kali disebut. Panggilan hari kiamat 3 kali. Jadi 5 kali panggilan. Mendengar seruan Nabi ini, Ubay bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, saya sudah bangun, saya akan berzikir kepada Allah. Tapi saya nak tanya satu perkara, katanya. Inni uksirus salata alaik, fakam aj'al laka minha. Saya ini orang yang rajin bersalawat ke atasmu. Jadi berapa banyak seharusnya saya bersalawat ke atasmu ya Rasulullah? Dalam membicarakan hadis ini 4 hari yang lalu sudah dibincangkan ya. Kata Rasulullah, masyita, terserah kepadamu. Mau berapa lama banyak bersalawat, terserah kepadamu. Lantas ditanyanya lagi, macam mana, katanya, macam mana kalau saya 1/4 masa saya untuk berselawat? Kata Rasulullah, masyita wa inzita fa huwa khairul lak. Terserah, kalau kamu lebih dari itu, tambah lagi, bukan hanya 1/4 masa, lebih baik lagi. Kalau begitu, katanya Anas, separuh masa saya akan bersalawat ke atasmu. Kata Rasulullah, masyita wa inzita fa huwa khairul lak. Terserah samamu,
Kalau lebih dari itu lagi bagus. Artinya tambah lagi. Kalau gitu katanya ats-tsulusain, 2/3. Qala masyid, terserah kepadamu. Kalau lebih lagi bagus, lebih dari 2/3. Terakhir sekali, ya Rasulullah, aj'alha kullahalak. Kalau begitu sepenuh masa saya untuk bersalawat kepadamu ya Rasulullah. Rasulullah mengasih dia jempol, menyokongnya, izan tukfa hammuk wa yukfar laka zambuk. Kalau begitu, karena rajinnya